Assalamualaikum semuanya. Dimsum ayam roll ini tuh enak banget karena aku kombinasikan bareng crab stick ya teman-teman ya. Ini tuh bentuknya mini jadi sekali hap. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya wajib banget tonton sampai habis. Buat teman-teman yang penasaran sama pemenang giveaway, aku bakalan cantumin di sini ya. Selamat buat yang menang. Yang belum menang jangan sedih-sedih karena aku masih banyak giveaway. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin chopper ya teman-teman ya. Aku bakalan chopper bumbunya dulu. Di sini aku ada 2 siung bawang merah. Ini aku bakalan iris-iris kecil kayak gini. Sebenarnya nggak fungsi banget gak sih? 2 siung bawang putih ini juga sama aku iris-iris kayak gini. Sebenarnya nggak perlu ya teman-teman ya, karena kebiasaan aku pas ngeblender tuh dipotong-potong, jadi pas ngechopper pun juga masih kebiasaan nih. Lanjut di sini aku ada 1-2 cm jahe. Ini juga sama, jahenya juga aku iris-iris kayak gini. Ini kalau teman-teman nggak mau dimsumnya tuh kayak ada bau-bau jahe, jahenya di skip aja ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen dimsum kalian tuh ada sensasi baru, sok pakai jahe, ini cocok banget. Jadi ada sensasi jahenya gitu loh teman-teman. Lanjut kita langsung aja chopper. Di sini aku choppernya pakai Mego, jadi dipasin lagi. Ini ngarahnya ke chopper ya teman-teman ya. Soalnya kalau salah arah dia tuh arahnya ke blender. Jadi walaupun kita pencet kayak gini tuh nggak bakalan hidup gitu loh mesinnya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang butuh rekomendasi chopper rasa blender, blender rasa chopper. Kalian bisa langsung aja beli chopper seperti yang aku punya. Untuk linknya aku bakalan kasih di deskripsi ya. Ini lanjut setelah bumbu-bumbunya mateng, kita langsung aja masukin 250 gram daging ayam mix lemak dan 1 butir telur ya teman-teman ya. Jadi ayam filetnya itu aku mix pakai kulit terus yang banyak lemaknya. Dan di sini untuk telurnya aku cuman pakai putihnya aja ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau mau dimasukin semuanya juga boleh, cuman karena aku takut nanti dia kelembekan, jadi aku pakai putihnya aja seperti ini. Untuk perasannya di sini aku ada 1 sendok teh garam. Kalau teman-teman gak suka terlalu strong bisa pakai setengah sendok teh garam aja ya. Terus di sini jangan lupa pakai Royco, bisa diganti Totole kalau teman-teman pengen rasa dimsum kalian tuh agak lain. Terus di sini aku ada saus tiram biar rasanya tuh lebih kuat gitu. Jadi aku pakai saus tiram ini kurang lebih 1 sendok makan aja ya teman-teman ya. Ini di skip juga nggak apa-apa sih, tapi kalau kalian pengen dimsum kalian enak ya pakai. Lanjut di sini aku ada kecap asin homemade aku yang udah aku buat beberapa bulan yang lalu. Dia tuh awet kalau dimasukin kulkas ya, jadi aman banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi tutorial gitu kan, aku bakalan kasih cantumin di sini ya, kecap asin homemade ala aku. Terus di sini aku ada minyak wijen. Ini minyak wijennya aku beli teman-teman, yang kemarin aku buat tuh udah habis, jadi ya udah kita pakai minyak wijennya kurang lebih 1 sendok makan juga. Kalau teman-teman butuh rekomendasi cara pembuatan minyak wijen, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya, aku bakalan kasih linknya di situ. Ini kalau semua bumbu dan bahan udah masuk, kita langsung aja chopper lagi ya. Kita chopper sampai dia tuh merata aja teman-teman. Soalnya kalau dibilang halus, chopper ini tuh cukup buat nyincang aja ya, jadi dia nggak bisa halus. Karena ini tuh terlalu lembek ya teman-teman ya, aku bakalan tambahin tepung tapioka. Ini untuk tepung tapiokanya aku pakai 2 sendok makan aja biar dimsum aku tuh full daging gitu loh. Tapi kalau teman-teman pengen jualan yang ekonomis, tepungnya dibanyakin, kurang lebih pakai 100 graman, itu menurut aku masih oke banget ya. Ini langsung aja setelah tepungnya masuk, kita langsung aja aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, aku bakalan siapin nori sama crab sticknya ya. Untuk crab sticknya itu karena aku pengen mini-mini gitu ya, aku bakalan potong-potong dulu ya teman-teman ya untuk crab sticknya. Di sini untuk crab sticknya aku pakai merek dari Cidea ini lumayan murah sih, 250 gram aku beli di offline itu tuh 17.000. Kalau kalian butuh rekomendasi crab stick ini aku beli di mana, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi ya, aku bakalan kasih rekomendasi crab stick buat kalian. Ini dia crab sticknya, aku bakalan buka dulu bungkusnya, setelah itu aku bakalan bagi 2 seperti ini aja ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri.
Dan untuk norinya sendiri aku bakalan pakai yang ada di mana-mana gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian ke Indomaret pasti ada gitu kan. Ini dia aku pakai rumput laut dari Mama Suka. Ini no endorse ya teman-teman ya. Kemarin tuh aku beli kalau nggak salah 18.000 isi 4. Jadi lumayan murah sih. Jadi ya udahlah kita pakai aja karena dia lagi promo kan ya. Pokoknya semua bahan yang aku pakai tuh pasti yang promo-promo teman-teman. Lanjut kita langsung aja bentuk ininya ya teman-teman ya, dimsumnya. Caranya kurang lebih seperti ini aja kan, bisa lihat sendiri. Ini 1 lembar nori, kita langsung aja isi pakai daging ayam secukupnya. Maksud aku kayak adonan dimsum secukupnya kayak gini. Kita rapi-rapin aja. Setelah itu kita kasih crab stick yang udah kita potong tadi. Tapi kalau kalian mau utuh juga boleh ya. Jadi nggak harus seperti yang aku punya. Ini kalau kalian geli bisa pakai sarung tangan teman-teman. Soalnya adonan dimsumnya tuh agak bleber kemana-mana gitu loh. Setelah itu kita langsung aja tutup kembali crab sticknya yang belum ketutup. Kalian bisa lihat sendiri ini crab sticknya benar-benar aku balurin semuanya. Tuh kayak gini aja teman-teman kurang lebih. Jadi norinya tuh nggak full semuanya gitu loh, cuman sebagian aja. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat untuk satu resep ini jadinya 9 kalau nggak salah teman-teman. Sorry. Kalau udah kita langsung aja siap kukus. Kita panasin dulu kukusannya. Kalau kukusannya udah bener-bener panas, kita langsung aja kukus dimsumnya. Jangan lupa diolesin minyak ya biar dia tuh nggak lengket ke saringannya ini. Ini kita kukus kurang lebih 20 menit dan sekitaran 20 menit. Ini dia hasilnya agak ngembang-ngembang dikit nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja angkat dan dinginkan. Setelah itu kita potong-potong. Jadi dimsumnya tuh nggak utuh seperti ini. Jadi nanti dimsumnya tuh kayak lebih ke dimsum mini gitu loh. Kan banyak tuh dimsum mini yang harganya per piece-nya dijual 1.000. Ini kayaknya cocok banget sih kalau teman-teman pengen jualan dimsum 1.000, kalian bisa pakai resep aku ini. Ini dimsumnya udah dingin ya. Kalau udah dingin kita langsung aja siap potong-potong. Ini tuh dimsumnya bener-bener full ayam teman-teman. Jadi tepungnya tuh cuman, kalian bisa lihat sendiri aku cuma pakai 2 sendok makan aja kan. Ini kalau bisa motongnya satu panjang ini tuh bisa 5-6 ya. Aku rekomendasiin sih 6 ya. Soalnya kalau 5 bingung teman-teman tuh kayak gini nih. Untuk potongannya disesuaikan aja ya. Pokoknya sesuai modal aja. Kalau teman-teman mau jual 1.000-an dipotong-potong ya kecil-kecil aja sesuai modal gitu. Yang penting kita dapat untung. Ini aku bakalan masukin ke dalam mika. Tapi sebenarnya lagi kalau teman-teman pengen mastiin dia tuh mateng, ini tuh dikukus lagi teman-teman. Cuman karena ya udahlah ya kita langsung aja masukin ke dalam cup. Karena aku lupa cupnya ukuran berapa. Untuk ukuran cupnya aku bakalan taruh di deskripsi aja ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi cup, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aja teman-teman. Tuh kurang lebih hasil dimsumnya setelah aku taruh di cup tuh kayak gini teman-teman. Cantik banget. Satu resep tuh jadinya 6,5 cup gitu. Tuh masih ada sisanya sedikit, ada 5 gitu ya teman-teman ya. Ini biar lebih menarik. Biasanya dimsum itu kan pakai saus apa-apa gitu. Jadi di sini aku bakalan pakai saus sambal aja teman-teman. Tuh kayak gini aja. Sebenarnya kalau kalian nggak mager bisa buat saus mentai sih. Cuman karena aku lagi gak mau sibuk gitu kan, jadi aku kombinasiin aja kayak gini teman-teman, saus sambal sama mayones di atasnya. Sebenarnya kalau diaduk jadi satu udah jadi mentai ala-ala sih sebenarnya, cuman karena mager jadi ya udah gini aja ya teman-teman ya. Ini kalau udah kayak gini kita langsung aja siap sajikan. Ini tuh enak banget sih. Aku tuh suka banget jajan dimsum 1.000-an itu loh teman-teman. Jadi karena aku terinspirasi dari dimsum 1.000-an, jadi aku buat dimsum ini. Tapi kalau ini sih terlalu full daging ya kalau buat harga 1.000-an ya. Tuh kayak gini nih. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ini walaupun full daging aku tuh buat versi mininya, jadi aman ya kalau mau dijual 1.000-an. Tapi nggak tahu juga sih, aku belum ngitungin modal. Jadi kalau teman-teman butuh
rekomendasi modal, langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan tulisin detail di situ. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh cantik banget dan lembut banget sih. Ini tuh daging pol gitu loh, lembut. Terus ini tuh jahenya berasa, jadi kalau kalian pertama kali nyobain ini pasti kaget sama rasa jahenya, tapi kalau lama-lama jahenya tuh bakalan hilang gitu loh. Sekarang ini kan udah musim hujan ya, ini cocok banget sih dijadiin cemilan pas lagi hujan-hujan, enak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.